Kalau dari sisi budget tagging kita hanya bisa mengadakan sekitar 34%. Artinya komitmen pemerintah itu untuk bisa menurunkan CO2 tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah dan dengan APBN. Artinya dia harus ada koalisi atau kolaborasi dengan sektor-sektor non pemerintah, terutama private sector. Selamat sore Bu Menteri, bagaimana kabarnya Bu? Baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya yang diberikan untuk media keuangan berbincang dengan Ibu sore hari ini. Baik Bu, kalau kita sama-sama merasakan belakangan ini kita tidak hanya menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19, tapi juga tantangan dari perubahan iklim Bu. Nah, berbicara mengenai perubahan iklim, baru-baru ini Ibu juga terpilih menjadi co-chair dari Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk aksi iklim Bu. Boleh diceritakan Bu bagaimana peran koalisi ini untuk menangani perubahan iklim? Koalisi dari Menteri-Menteri Keuangan untuk perubahan iklim itu diinisiatifi tahun 2018 waktu Indonesia menjadi tuan rumah dari World Bank dan IMF annual meeting di Bali. Karena memang sebelum terjadinya COVID di seluruh dunia mengenal bahwa tantangan pembangunan dan tantangan dunia yang sangat dilihat sebagai sangat dominan bisa mempengaruhi kemajuan dari dunia untuk tetap bisa mencapai kemakmuran bersama adalah climate change. Climate change adalah satu ancaman bersama. Karena climate change itu tidak mengenal batas. Jadi dan sudah banyak studi ya dalam hal ini sebetulnya semenjak 3 dekade yang lalu, semenjak PBB United Nations membentuk yang disebut Framework Coalition for Climate Change ya. Itu sudah dikenal bahwa dunia tidak mungkin bisa sustainable apabila semua negara, semua bangsa tidak saling melakukan upaya untuk mempedulikan kemampuan dari bumi untuk mensustain kehidupan manusia. Makanya kemudian dibentuklah tadi United Nations Framework Coalition for Climate Change. Itu adalah semacam koalisi dari seluruh masyarakat dunia, negara-negara di bawah PBB untuk mulai meningkatkan kepedulian terhadap climate change. Namun UNFCCC ini biasanya pertemuannya dilakukan setiap tahun, fokusnya lebih kepada lingkungan hidup. Artinya yang berkumpul di situ adalah para environmentalist, para pegiat lingkungan, menterinya juga menteri-menteri lingkungan. Sehingga mereka yang menyebutkan bahwa terjadi kerusakan lingkungan, perlu adanya perbaikan. Nah, padahal yang selalu membuat keputusan di dalam keputusan mengenai bagaimana negara itu harus maju dan yang lain-lain itu justru pada menteri-menteri non lingkungan. Jadi itu adalah menteri lingkungan itu ada di ujung paling hilirnya, sementara hulunya yang membuat policy-policy yang menghasilkan kerusakan itu tidak dilibatkan. Nah, waktu Indonesia pernah menjadi tuan rumah dari UNFCCC, kalau tidak salah tahun 2008 itu, saya menjadi Menteri Keuangan juga waktu itu. Waktu itu mulai dikenali atau paling tidak melihat bahwa seharusnya yang bicara di UNFCCC itu tidak hanya menteri-menteri lingkungan hidup. Karena banyak sekali pada ujungnya akhirnya aspek keuangannya. Kalau kita mau mencegah climate change, bagaimana caranya? Apakah yang merusak lingkungan dipajakin, ataukah kita memberi subsidi? Itu semuanya aspek keuangan. Apakah untuk yang tidak merusak lingkungan diberikan insentif? Itu ujungnya uang juga. Sehingga pada saat itu mulai dikenali untuk bagaimana memasukkan pembahasan mengenai climate change di antara para menteri-menteri keuangan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Itu di Bali, dan waktu itu saya jadi Menteri Keuangan, diminta oleh UNFCCC untuk menjadi tuan rumah pertama kali Indonesia
mendukung dalam rangka UNFCCC untuk menjadi hostnya, tuan rumah bagi menteri-menteri keuangan dan menteri pembangunan untuk bisa berkumpul. Maka kemudian kita mengadakan pertama kali. Semenjak itu kemudian muncullah tradisi menteri-menteri keuangan masuk. Tapi itu masih lebih dari 12 tahun yang lalu ya. Nah, momentumnya mulai muncul begitu dunia ini sekarang melihat ternyata menteri keuangan juga mau untuk membahas climate change. Sehingga kemudian ditingkatkanlah berbagai macam upaya, biasanya melalui lembaga-lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, berkolaborasi dengan UNFCCC itu, dengan PBB. Pada saat saya di Bank Dunia, waktu itu Presiden dari Bank Dunia, dari mulai Bob Zulik kepada Jim Kim, dua-duanya itu sangat komit terhadap isu climate change. Sehingga kemudian dimunculkanlah banyak sekali inisiatif global yang didukung oleh lembaga-lembaga multilateral seperti Bank Dunia untuk memasukkan agenda climate change di dalam pembahasan setiap pertemuan tahunan mereka. Nah, oleh karena itu, waktu saya kembali lagi ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan tahun 2016, dan kemudian Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah IMF World Bank, kita kemudian bersama dengan IMF World Bank menginisiatifi supaya dibentuklah koalisi yang lebih formal, permanen dari menteri-menteri keuangan untuk membahas masalah atau untuk ikut membahas dan menyelesaikan masalah climate change itu. Kenapa itu muncul? Karena waktu itu sudah muncul Paris Agreement, ya, yang merupakan breakthrough. Kenapa dia disebut breakthrough atau merupakan terobosan? Karena di Paris itulah UNFCCC pertama kali juga Amerika Serikat bersedia untuk menandatangani. Itu sebelum tahun berapa itu, tahun 2014. Nah, oleh karena itu momentumnya sangat kuat gitu, bahwa sekarang seluruh dunia termasuk dulu Amerika nggak pernah mau ikut komit, dan kemudian dia ikut. Jadi momentumnya itu menjadi sangat kuat. Saya rasa itu adalah salah satu histori yang cukup panjang, di mana satu, bahwa climate change adalah ancaman kemanusiaan, ancaman pembangunan, ancaman seluruh dunia yang tidak mengenal batas. Dan climate change tidak hanya melulu masalah lingkungan. Climate change itu urusan justru pada hulunya adalah pembuat keputusan kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk di bidang keuangan, yang bisa mempengaruhi bagaimana climate change itu bisa diatasi. Oke, Bu. Lalu sejauh ini bagaimana, Bu, komitmen dari pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim ini, Bu, terutama dari sisi kebijakan Kementerian Keuangan? Pertama, komitmen dari Indonesia ya, semenjak tadi saya sampaikan dari mulai Tokyo Agreement tahun 1994. Jadi itu sebetulnya bahkan waktu zaman Orde Baru Indonesia sudah ikut dalam protokol itu. Kemudian yang terbaru 2016 waktu UNFCCC, dan itu adalah membuahkan apa yang disebut Paris Agreement, yaitu setiap negara memunculkan apa yang disebut National Determined Commitment mereka. Komitmen setiap negara yang berniat secara sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi CO2-nya. Nah, Indonesia menyebutkan kalau kita melakukan sendiri kita akan bisa menurunkan 29%. Kalau kita bekerja sama secara internasional, bukan business as usual, kita akan mampu bisa menurunkan 41% dari emisi CO2 kita. Padahal kita tuh sedang tumbuh, sedang berkembang. Jadi biasanya kalau negara pertumbuhannya tinggi, ya CO2-nya itu tumbuhnya makin tinggi, karena biasanya permintaan pada listrik naik, kendaraan bermotor naik, kemudian rumah tangga meningkat, itu semuanya mengeluarkan CO2. Belum sektor pertanian. Sehingga kalau Indonesia akan tetap tumbuh namun ingin menurunkan emisinya, maka diperlukan strategi ekonomi yang berbeda gitu. Yang lebih banyak akan mengandalkan kepada teknologi-teknologi yang sifatnya adalah tetap bisa tumbuh namun dengan teknologi yang emisinya lebih kecil. Umpamanya kalau transport ya lebih menggunakan mass rapid transit. Kalau dia adalah
pertanian, maka dia mulai dari bibitnya sampai dia dari sisi pengolahan pertaniannya dia harus makin kecil. Sekarang ini kan banyak sekali orang yang mengatakan bahwa salah satu sumber climate change itu adalah sapi. Makanya kan muncul sekarang kesadaran orang tidak mau makan daging sapi, dibuatlah daging sapi buatan. Itu betul-betul real, sudah terjadi di negara-negara advance. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Industri makanan sangat menentukan berapa besar yang disebut carbon footprint-nya. Kemudian kalau di negara-negara, semua negara menanyakan apakah listrik atau power sektor itu akan mengandalkan renewable, sehingga dia tetap bisa mensuplai listrik tapi less CO2. Nah, komitmen Indonesia sudah masuk di dalam NDC tadi, National Determined Commitment kita. Persoalannya, anggaran itu untuk bisa mencapai itu begitu sangat besar. Kalau nggak salah 3.461 triliun. Atau dalam hal ini untuk sampai tahun 2030. Which is kalau kita lihat dari sisi angka tersebut, even dibagi per tahunnya, katakanlah dalam waktu 10 tahun, di mana kita berarti sekitar 2.284 triliun, di dalam APBN kita, budget tagging, jangan lupa Indonesia kalau bilang komitmen, ya kita ngukur. Jadi kita ukur berapa jumlah CO2 dan berapa yang kita komit dari sisi uang untuk bisa melakukan atau mendukung climate change agenda ini. Kalau dari sisi budget tagging kita hanya bisa mengadakan sekitar 34%. Artinya komitmen pemerintah itu untuk bisa menurunkan CO2 tidak mungkin dilakukan hanya oleh pemerintah dan dengan APBN. Artinya dia harus ada koalisi atau kolaborasi dengan sektor-sektor non pemerintah, terutama private sector. Even di dalam pemerintah juga tidak hanya menteri lingkungan dan menteri keuangan, tapi menteri-menteri terkait dengan dan pemerintah daerah itu perlu dilakukan. Jadi memang ini merupakan suatu effort bersama dari Indonesia untuk bisa meningkatkan apa yang disebut dari komitmen menjadi suatu credible program dan credible activity atau policy dan program. Dan itu membutuhkan resources dari berbagai pihak. Nah, Indonesia kalau dari sisi political side, kita menyebutkannya di dalam RPJM sudah disebutkan penurunan dari carbon footprint kita, kemudian diturunkan dalam bentuk program dari kementerian-kementerian terkait. Jadi kita perlu untuk secara telaten dan konsisten menyelesaikan itu. Baik Bu. Nah, terkait tadi dari keterbatasan pendanaan APBN ya Bu ya, kita juga punya Green Sukuk ya Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, bagaimana keistimewaan dari Green Sukuk ini? Mungkin sebelum ke Green Sukuk ya, kalau lihat APBN jangan lihat cuma dari sisi satu instrumen seperti Green Sukuk. Jadi kalau komitmen APBN di dalam mendukung climate change ini, terutama untuk menurunkan CO2 emission, kita harus lihat APBN secara keseluruhan. Dari sisi penerimaan negara, pajak, peranannya penting sekali karena justru banyak yang tadi saya sebutkan, nggak mungkin APBN sendirian. Private sector mau ikut tapi biasanya mereka minta insentif. Nah, insentif mereka itu adalah biasanya dalam bentuk perpajakan. Jadi kita memberikan tax holiday, tax allowance, atau kalau gitu PPN-nya ditanggung pemerintah atau diturunkan. Itu semuanya tujuannya adalah untuk bisa private sector participation juga bisa masuk di dalam pendanaan climate change. Jadi jangan lihat cuma satu instrumen yang sangat spesifik seperti Green Sukuk. Di APBN yang lain adalah dari sisi belanja. Belanja pemerintah itu melalui kementerian lembaga pasti. Karena pemerintah, kementerian lembaga yang terutama lingkungan hidup, mereka memang portfolionya di bidang itu. Tapi juga ada kementerian lembaga yang lain, Menteri Energi, gitu. Nah, policy mereka mengenai renewable energy akan sangat menentukan. Menteri Pertanian bahkan, karena kalau kita bicara tentang CPO di Indonesia akan sangat menentukan. Menjadi B30 sekarang itu adalah salah satu cara untuk stabilisasi harga maupun untuk renewable. Kemudian kita juga masuk kepada Menteri PUPR karena hidro
yang disebut sumber pendanaan listrik yang berasal dari hydro, itu luar biasa pentingnya. Menteri SDM tadi saya sebutkan renewable termasuk geothermal itu sangat penting. Dan banyak dari sektor listrik itu semuanya bisa berkembang renewable-nya kalau kita memberi insentif. Nah, insentifnya tadi bisa pajak, bisa subsidi. Nah, makanya belanja itu bisa KL, bisa juga dalam bentuk subsidi. Kalau kita memberikan lebih banyak subsidi untuk renewable, mereka akan merasa ini akan menjadi lebih ekonomis, lebih menguntungkan, sehingga mereka kemudian ikut. Selain tentu peduli dengan lingkungan. Dan kemudian baru sektor pembiayaan yang disebut green sukuk tadi salah satunya. Sebelum itu pun di daerah kita lakukan, karena kita nggak mungkin melakukan itu hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah penting banget peranannya. Untuk tahun 2021 ini kita ada 6 daerah yang akan dijadikan percontohan, piloting untuk bisa komitmen terhadap climate change. Kita juga menggunakan transfer ke daerah kita. DAK kita sekarang ada DAK fisik dan non fisik, dana ke desa, dana insentif daerah, itu semuanya kriteria pencairan salah satunya selalu ada aspek lingkungan atau climate change itu menjadi sangat penting. Itu yang bisa menyebabkan tadi yang disebut budget tagging kita menjadi kira-kira sekitar 86 triliun per tahunnya. Itu tidak hanya dalam bentuk tadi green sukuk itu 1,25 billion yang kita issue tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk ke green sukuk. Untuk mendanai berbagai hal itu, kita perlu mengembangkan instrumen. Instrumen pembiayaan green sukuk adalah salah satu yang kita buat. Greennya adalah komitmen terhadap CO2 emission turun, climate change. Sukuk adalah non-konvensional, yaitu yang syariah based. Kombinasi dari duanya menyebabkan itu menjadi suatu comparative advantage. Kenapa? Karena pangsa pembeli sukuk itu spesifik. Pangsa yang ingin punya instrumen yang climate change juga sangat spesifik. Dua-duanya ini, yang ini growing sangat cepat, artinya pertumbuhannya sangat tinggi. Hampir semua lembaga-lembaga keuangan dunia sekarang ingin memburu apa yang disebut green bond, yaitu instrumen yang memiliki ciri climate change concern dalam hal ini. Dan untuk sukuk, kita punya lagi suatu pangsa pasar internasional tersendiri. Nah, mengkombinasikan inilah kita yang membuat Indonesia kemudian memproduce atau mengissue green sukuk pertama kali tahun 2018, 1,25 billion US dollar. Memanfaatkan market yang sedang growing dan juga untuk kita di dalam negeri, sukuk itu selalu berbasiskan kepada suatu program atau project bahkan. Sehingga buat kita kepada kementerian lembaga, kita akan bisa mengatakan kalau kita punya program-program dan proyek yang kita bisa mengukur bahwa emisi CO2-nya itu turun, kita bisa jadikan ini sebagai underlying landasan bagi sukuk, karena sukuk itu nggak boleh tanpa landasan, itu syariah. Makanya itu kemudian dibuat, yang inilah yang menyebabkan ya Indonesia punya banyak sekali advantage. Ada instrumen barunya, permintaan dunia tinggi sehingga harganya bisa kompetitif, suku bunganya berarti rendah, lebih rendah. Dan di sisi lain di dalam negeri kita bisa makin mendisiplinkan dari kementerian lembaga dan daerah mengenai pentingnya climate change itu. Itulah yang kita gunakan, salah satu instrumen pembiayaan adalah green sukuk itu. Kalau instrumen yang lain termasuk Kementerian Keuangan kan punya special mission vehicle seperti PT SMI. Itu PT SMI mereka membuat yang disebut blended finance. Itu juga salah satunya untuk climate change. Jadi dari sisi strategi pembiayaan, Indonesia itu termasuk yang sebagai negara berkembang atau negara emerging. Kita termasuk negara yang sangat kreatif dan advance dan cukup komitmennya itu sangat terlihat sangat keras ya, sangat kuat. Baik dari sisi isu climate change-nya sendiri maupun dari isu pembiayaannya atau keuangannya. Dengan berbagai kreativitas yang kita ciptakan. Selama saya jadi Menteri Keuangan tuh banyak sekali kreativitas. Dari mulai tadi SMV kita bikin PT SMI, kita waktu itu menjadi host tuan rumah dari Menteri Keuangan, terus kita bikinlah berbagai macam instrumen-instrumen green tadi. Dan bahkan sekarang project based
yang sifatnya green juga kita lakukan. Sehingga ya memang dunia akan lihat ini negara emerging yang environmentalnya gede, populasinya besar, ekonominya besar, masuk dalam G20, namun kelihatan komitmen terhadap climate change-nya juga kuat dan bahkan sudah mengimplementasikan dengan berbagai macam kreativitas tadi instrumen. Ini yang menyebabkan Indonesia punya standing ya istilahnya, posisi yang dikenal. Seperti Green Suku kita itu 10 institusi memberikan penghargaan. Dari mulai rating agency sampai ke IFRS sampai berbagai hal yang Anda bisa mungkin cek nanti. Yang menggambarkan betapa pentingnya inovasi ini dilihat dan dikenal sebagai ini ternyata ada negara emerging yang sangat kreatif dan sekarang banyak yang follow kita. Oke, Bu. Baik, Bu. Jadi luar biasa banget kerja keras dari APBN, tidak hanya fokus kepada pertumbuhan ekonomi tapi juga menyeimbangkan dengan lingkungan ini ya Bu ya, untuk mengatasi climate change ini, termasuk dari instrumen pembiayaan juga. Luar biasa. Lalu Bu, mengenai skema pooling fund bencana nih Bu, mungkin dari masyarakat juga banyak yang belum mengenal pooling fund bencana ini. Menurut Ibu, skema ini apa pentingnya Bu untuk menanggulangi bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim? Sebetulnya Indonesia ya, karena lokasi geografis kita, di mana kita itu berlokasi di apa yang disebut ring of fire, artinya kita banyak sekali gunung berapi yang aktif, itu yang makanya dia selalu mengeluarkan volcano itu, makanya disebut ring of fire. Dan di dalam letak geografis kita, plate-nya itu, patahan-patahan itu kebetulan ada di lokasi Indonesia, artinya di bawah bumi kita ini, yang setiap saat waktu bergerak sehingga menimbulkan apa yang disebut gempa bumi. Gempa bumi yang bergerak itu pada saat kemudian langsung mengaktifkan volcanonya meletus. Jadi Indonesia meskipun tanpa ada climate change ini, kita lokasinya memang cukup vulnerable dari sisi itu. Ditambah dengan kita negara kepulauan, di mana berarti luas dari laut lebih banyak. Climate change salah satu konsekuensinya adalah permukaan laut akan meningkat. Itu berarti banyak pulau kita yang ratusan ribu itu akan tenggelam. Dan climate change itu juga mengancam jiwa, jelas. Mengancam kesejahteraan sangat kelihatan. Kalau kita lihat banjir lah, kalau kita bicara tanah longsor, semua masyarakat kehilangan asetnya, bahkan kehilangan jiwa. Jadi Indonesia itu termasuk yang ranking 12 dari 31 negara yang termasuk yang top frequently natural disaster dan bahkan juga bisa menyebabkan korban jiwa. Setiap tahun tingkat kerusakan akibat dari disaster atau yang disebut musibah alam ini, bencana alam ini, itu menimbulkan konsekuensi APBN. Hitungannya setiap tahun tuh kita kehilangan lebih dari 20 triliunan. Bahkan estimasi Bank Dunia menggambarkan mungkin itu underestimated. Mungkin jumlah kerusakannya jauh lebih besar dari itu. Sehingga ya kita di Kementerian Keuangan tahu bahwa mengurus negara itu selalu ada kontingennya, ada ketidakpastian, dan itu salah satu ketidakpastian yaitu tadi kontingen termasuk natural disaster itu. Di APBN kita selalu ada pos yang disebut pos antisipasi bencana, dan itu kita masukkan di dalam pos berjaga-jaga, namun biasanya jumlahnya sekitar 5-10 triliun. Padahal tingkat kerusakan 20 triliun belum kalau kita prevent. Jadi kita mulai berpikir bagaimana cara kita untuk menciptakan sebuah mekanisme. Pertama, kita memiliki suatu fund yang di-pooling yang bisa langsung cepat bisa di-disperse untuk menangani apabila bencana terjadi, langsung bisa menolong masyarakat. Itu penting karena biasanya kita yang disebut tahap emergensi, rehabilitasi, rekonstruksi. Itu begitu terjadi bencana, pertama adalah emergensi, memberikan makan, memberikan selimut, memberikan tempat shelter sementara, itu harus dilakukan. Kemudian baru kita bicara rehabilitasi rumah-rumah yang rusak atau bangunan rusak diinventarisasi, kemudian kita rebuilding. Itu kita membutuhkan pooling fund yang cukup signifikan. Kalau hanya berdasarkan APBN sendiri, itu rasanya akan sangat memberatkan juga. Dan oleh karena itu kita mencoba untuk mengestablish pooling fund itu semacam self-insured.
asuransi yang kita coba manage dan kelola sendiri, dan kita mendapatkan dukungan dari berbagai lembaga multilateral. ADB sangat support karena mereka biasanya kalau terjadi kayak tsunami waktu itu mereka membantu, World Bank membantu, semua dunia biasanya peduli begitu terjadi bencana alam. Nah, kita sekarang mencoba untuk meng-create suatu pooling fund karena Indonesia negara besar. Itu biasanya kan setiap provinsi nggak terkena, walaupun kita lihat ada yang provinsi yang frekuensi bencananya lebih sering. Nah, oleh karena itu setiap provinsi atau setiap daerah kita poolingkan, ada funding yang kita kumpulkan untuk kemudian akan dipakai oleh siapa saja yang terkena duluan. Itu yang digunakan untuk memobilisasi funding. Tapi yang kedua adalah mengalihkan resiko. Jadi dalam hal ini tidak, resiko itu terkonsentrasi kepada satu daerah yang dia kemudian terkena dan dia nggak punya APBD, dia APBN-nya terbatas, terus dia nggak bisa mendapatkan dari mulai emergency, rehabilitasi, dan reconstruction itu. Jadi memang pooling fund itu digunakan atau diciptakan di dalam rangka untuk mengelola risiko dari bencana alam yang kepastian terjadinya itu hampir pasti gitu. Hanya kita nggak tahu di mana titiknya. Kayak tsunami itu kan dari mulai Aceh, nanti tiba-tiba di Palu, nanti di mana lagi. Kemudian juga apakah itu bentuknya adalah earthquake, ataukah dia dalam bentuk tsunami, atau kombinasi dari dua, atau curah hujan seperti sekarang muncul banjir. Iya, jadi dengan pooling fund bencana ini juga bisa mengakselerasi penanggulangan bencana biar lebih cepat ya Bu ya, terus memitigasi risikonya juga. Baik Bu, terakhir Bu, bagaimana harapan Ibu kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terkait untuk sama-sama menanggulangi perubahan iklim ini, Bu? Ya, climate change itu walaupun sudah sering diomongi, terus terang nggak semua orang punya pemahaman yang sama. Jadi edukasi dan sosialisasi itu penting sekali. Jadi dalam hal ini kita kalau bicara tentang partisipasi dari semua pihak, swasta, pendidikan penting sekali. Jadi dalam hal ini ya harusnya masuk kurikulum, karena banyak sekali di Indonesia itu kurikulum kita belum memasukkan faktor-faktor yang sekarang itu secara zaman sekarang itu menjadi sangat penting. Pajak, nggak ada anak-anak dari kecil, saya nggak pernah diajarin pajak sampai saya menjadi Menteri Keuangan gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harusnya dipahami dari mulai kecil, anak-anak itu dikasih tahu kenapa dia ada social contract. Kemudian kita bicara tentang climate change, ya mulai dari anak kecil harusnya sudah mulai diajar sampai kepada gurunya dia paham, dan kepada sikap masyarakat gitu. Artinya masyarakat itu very important, penting banget di dalam menentukan konsumsi. Anda semua sudah lihat begitu banyaknya sampah, begitu sampah yang tidak bisa di-recycle, begitu banyaknya konsumsi plastik yang kemudian mengotori seluruh laut. Itu semuanya menimbulkan kesadaran, perlu adanya suatu kesadaran. Generasi muda mungkin sekarang relatif lebih sadar, tapi itu biasanya di perkotaan, yang ada di daerah-daerah yang punya pendidikan yang lebih baik. Masyarakat kita sampai ke desa, terutama bagaimana para petani, nelayan, semuanya untuk tetap bisa melakukan kegiatan ekonominya, bercocok tanam, mencari ikan, namun tetap care terhadap lingkungan. Itu penting banget. Jadi partisipasi masyarakat adalah fungsi dari pemahaman, education, sosialisasi, informasi, dan yang lain-lain. Yang kedua, partisipasi dari swasta. Itu semuanya signalingnya adalah price. Kalau kelompok swasta itu pengusaha hanya ikut kalau dia melihat ini menguntungkan, dan menguntungkan itu tergantung dari distorsi. Kalau ternyata orang membeli mobil yang CO2-nya banyak, bensin, diesel gitu ya, tapi murah mobilnya, ya dia akan beli aja, dia nggak peduli bahwa itu mobilnya mengotorin lingkungan. Nah, kalau kita ubah pajaknya dia menjadi mahal, dan mobil yang cc-nya yang menghasilkan CO2 lebih kecil itu pajaknya lebih rendah, orang akan pindah, dan pengusahanya juga akan pindah. Makanya sekarang ini kita memformulasikan bagaimana memberikan insentif untuk mobil listrik. Itu juga menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengalihkan masyarakat. Perlu tetap penting mobilisasi kendaraan, namun kita bisa mendapatkan yang lebih rendah emisinya. Demikian juga dengan listrik. Kalau listrik itu tetap diberikan subsidi, regardless dia mau pakai batu bara atau yang lain-lain, ya orang nggak akan pindah ke
yang hydro, yang biasanya front end investmentnya sangat mahal, atau geothermal yang risikonya lebih tinggi, atau solar yang sekarang ini begitu sangat maju teknologinya, sehingga memang di dalam partisipasi swasta sangat tergantung kepada tadi signaling carbon price itu menjadi sesuatu yang sangat penting, dan ini akan menjadi salah satu batu ujian. Mungkin terakhir ya, secara dunia sekarang ini hampir semua waktu pembahasan di G20, di IMF World Bank Annual Meeting, semua menteri keuangan, bahkan sekarang gubernur bank sentral sangat aktif ngomongin climate change. Dan bahkan sekarang peraturan-peraturan perbankan sekarang memasukkan aspek climate change. Jadi kalau kita memberikan kredit kepada kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan, entah itu merusak secara langsung atau menghasilkan emission yang gede, dia akan menimbulkan risiko lebih besar. Dihitung dalam bentuk ATMR-nya. Yang ini menimbulkan kemudian bank, aku nggak mau memberikan kredit kepada industri yang merusak lingkungan. Jadi ini sekarang sudah menjadi suatu kolaborasi global, di mana tidak lagi hanya menteri KLHK, lingkungan hidup, atau menteri keuangan mendukungnya, tapi ini sudah menjadi suatu kolaborasi global, semua pihak, semua negara. Baik Bu, jadi benar-benar dibutuhkan kolaborasi yang kuat ya Bu ya, yang solid dari berbagai pihak ya Bu ya, untuk membuat semua ini berhasil. Baik Bu Menteri, terima kasih banyak Bu atas pencerahannya yang sangat menginspirasi kita semua, supaya kita semua juga lebih aware, karena ini nggak berbicara mengenai generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi ke depan. Iya, untuk generasi saat ini sih sudah hampir selesai kan. Yang ke depan, yang anak cucu kita. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Menteri. Sama-sama. Sehat-sehat selalu Bu. Sama-sama jaga kesehatan dari COVID dan dari yang lainnya. Baik Bu.